Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Saputra dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan C dari SMK Negeri 2 Banjarmasin, ingin menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer dan telepon. Komunikasi jaringan pada komputer dan telepon. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel antara lain: suara dapat mengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara alat yang disebut speaker. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain: suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem LAN mobile radio atau LMR seperti push to talk atau PTT. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP: 1. Base station atau base radio station adalah menurut Peraturan Radio International Telecommunication Union atau I2 atau RR 1, sebuah stasiun darat dalam layanan bergerak darat. 2. IP gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Repeater adalah salah satu alat yang berguna pada jaringan komputer yang fungsinya adalah memperluas daya jangkau signal server, mengcover berbagai wilayah minim signal dari server, dan memudahkan akses signal Wi-Fi. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Scast adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali dihancurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Shoutcast adalah sistem multi-platform transmisi audio yang diciptakan oleh Nullsoft. Pengguna ini bisa menggunakan MP3 atau AAC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast. Untuk transmisi klien dan server dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD, GNU atau Linux atau macOS. Darwin Streaming Server adalah server streaming RTP atau RTSP bersumber terbuka pertama. Ini dirilis 16 Maret 1999 dan merupakan server streaming pendia RTSP atau RTP berfitur lengkap yang mampu melakukan streaming berbagai jenis media termasuk H264 atau MPEG 4, AVC, MPEG 4 bagian 2 dan 3 GP.
perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Berbasis kabel. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Serta optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Pengertian hibrid adalah suatu hal, benda, atau teknologi yang menggabungkan dua buah hal, benda, atau teknologi yang berbeda namun dengan tetap mempertahankan baik sifat maupun karakteristik dari kedua unsur tersebut. Berbasis kabel atau wireless. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah, dan sejenis gawai lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. The Base Transceiver Station atau BSS adalah bagian dari tradisional jaringan telepon seluler yang bertanggung jawab untuk menangani lalu lintas dan sinyal antara ponsel dan subsistem jaringan switching. BSS melakukan transcoding saluran ucapan alokasi saluran radio ke ponsel, paging, transmisi, dan penerimaan melalui antarmuka udara dan banyak tugas lain yang terkait dengan jaringan radio. Subsistem switching jaringan atau NSS atau jaringan inti GSM adalah komponen sistem GSM yang menjalankan fungsi manajemen panggilan keluar dan mobilitas untuk telepon seluler yang roaming jaringan stasiun pangkalan. Itu dimiliki dan digunakan oleh operator telepon seluler dan memungkinkan perangkat seluler untuk berkomunikasi satu sama lain dan telepon di jaringan telepon umum yang lebih luas atau PSTN. Arsitekturnya berisi fitur dan fungsi khusus yang diperlukan karena telepon tidak dipasang di satu lokasi. Short Message Service Counter adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan kapasitas pelanggan dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.